Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Zat yang telah menciptakan matahari di pagi hari ini dan menenggelamkannya di sore hari. Zat yang telah membuat atau menjadikan paru-paru kita saat ini masih bisa mengembang tanpa kita perintahkan, jantung kita masih bisa berdenyut tanpa kita juga bisa kontrol, aliran darah dalam tubuh kita juga mengalir tanpa juga kita perintahkan. Zat yang mencukupkan segala kebutuhan hambanya dengan sebuah kalimat yang sederhana tapi penuh makna, yaitu Alhamdulillah. Maka kalimat inilah yang Allah memberikan kasih sayang pada hamba-hambanya, pada orang-orang yang menuhankannya sebagai Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan dan tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kalimat atau dengan kesaksian itulah dia nanti akan bertemu dengan Allah. Dan Nabi SAW juga katakan, "Man syahida annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wal jannah." Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah atau tiada ilah selain Allah yang berhak disembah dan Muhammad Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Meskipun mungkin dia tidak sholat, meskipun dia tidak melakukan segala kebaikan. Dan kisah-kisah seperti ini pun terjadi di zaman Nabi SAW, di mana saat itu ada beberapa orang-orang yang mendapatkan kemuliaan luar biasa zaman perangnya Nabi serta para sahabat, yang mereka ketika melihat kebenaran Islam langsung syahadat dan habis itu langsung syahid mereka. Dan orang seperti inilah yang mungkin kita perlu cemburui, sebagaimana kita perlu cemburu dengan orang-orang yang atau saudara-saudara kita kemarin yang ditembak, yang dibunuh ya secara brutal oleh teroris di Selandia Baru. Harusnya mungkin kita perlu cemburu dengan mereka. Mereka meninggal dipanggil Allah di hari Jumat, di hari di mana seorang yang meninggal pada hari tersebut itu akan dibebaskan Allah dari fitnah kubur. Orang yang meninggal pada hari Jumat atau diwafatkan Allah pada hari Jumat, ya tidak akan ada pertanyaan buat pertanyaan kuburnya seperti itu. Ya. Maka kita minta kepada Allah agar kita semua selalu diwafatkan atau selalu dikondisikan dalam kondisi yang baik, sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, tetapkanlah aku, jadikan aku menjadi orang yang senantiasa berbuat kebaikan, jadikan aku menjadi orang-orang yang meninggalkan kemungkaran. Karena zaman sekarang kita sudah tahu bahwa antara kebaikan dan kemungkaran itu beda tipis, ya. Dan itulah bagian dari fitnah akhir zaman. Maka kita berlindung pada Allah dengan hal tersebut. Dengan di hari Jumat seperti ini kita sunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi atau 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Dan semua ini pastinya diajarkan oleh manusia yang paling baik akhlaknya, fisiknya, manusia yang subhanallah, mungkin per detik manusia yang ada di muka bumi menyebut nama dia sallallahu alaihi wasallam, manusia yang disempurnakan fisiknya, akhlaknya, serta disempurnakan juga nasabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita menyampaikan sholawat dan salam, yang salam ini pun kembali kepada kita sendiri, yang Allah janjikan orang-orang yang membacakan sholawat kepada dia sallallahu alaihi wasallam juga akan mendapatkan kebaikan yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ibu-ibu, bapak, teman-teman sekalian, mohon maaf sebelumnya terlambat. Harusnya tadi jam 9 karena maklum dari kampung menembus kota, jadi tadi juga agak nyasar sedikit. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan itu jadi satu kebaikan untuk kita semua. Waktu Anda menunggu 30 menit dicatat sebagai kebaikan oleh Allah SWT. Baik, pagi hari ini mungkin kita akan teruskan kembali dengan pembahasan kita sesuai dengan tema kita, judulnya Detox Hormon Islami. Jadi kalau kita membahas tentang manusia nih, teman-teman sekalian, maka banyak hal yang unik ya, banyak hal yang unik yang sebenarnya kalau kita mau pelajari, kita mau kaji konsep-konsep pengobatan yang kita butuhkan di era sekarang ini sebenarnya sudah sangat-sangat jelas disampaikan oleh Nabi SAW. Tinggal sains aja zaman sekarang yang, jadi sains zaman sekarang itu dia fungsinya cuma menjelaskan saja. Sains ya hanya menjelaskan apa yang perlu atau apa yang sudah disampaikan Allah dan Rasulullah SAW. Jadi sains itu kalau bagi saya bukan membuktikan. Masalahnya kalau kita memakai atau menggunakan kata membuktikan, repotnya kenapa? Kalau misalkan Allah mengatakan madu ya misalkan, madu itu kata Nabi SAW, syifa bisa saja. Syifa itu ada 3 ya. Syifa itu kesembuhan ya. Yang pertama apa? Syarbatil asal.
syarbatil asal itu meminum madu. Jadi syifa itu maknanya luas. Jadi kalau kita bicara tentang istilah atau kata syifa sama dawa itu beda. Jadi kalau dawa itu misalkan orang sakit kepala, nah itu obat sakit kepala. Tapi kalau syifa itu sembuh. Ya, sembuh itu dengan cara apa? Dengan caranya Allah. Dan kita nggak tahu bagaimana cara sembuhnya. Ya, artinya apa? Manusia ya zaman sekarang barat dengan luar biasaannya dengan teknologinya yang coba meneliti manusia dan ujung-ujungnya mereka menemukan kebuntuan kalau menurut saya. Kebuntuan apa? Banyak hal-hal yang tidak terjelaskan terjawab dengan katakanlah teknologi barat saat ini. Ya contoh, mungkin kalau kita bicara autoimun, masalahnya di mana? Masalahnya imunnya terlalu tinggi, ya nggak kenal kawan, nggak kenal lawan, seperti itulah. Lalu diobati dengan apa? Karena nggak ada solusi. Solusinya apa? Dikasih obat yang menurunkan imunitasnya, namanya steroid. Ya, jadi mereka itu terbatas di situ. Ujung-ujungnya apa? Jadi manusia itu kalau kita pahami ya, manusia tidak didesain Allah untuk atau dimasukkan produk sintetik, itu kata kuncinya. Makanya obat kita bicara obat kimia orang farmasi sudah tahu itu racun sebenarnya. Cuman bahasanya racun terukur kan gitu. Racun terukur. Jadi obat-obat sintetik sekalipun itu tidak boleh sampai overuse, ya, tidak boleh sampai berlebihan penggunaannya. Ya kenapa? Karena seringnya saya pernah cerita bahwa kita tuh sering gini, bukan kita, manusia modern zaman sekarang ini kadang-kadang saya nggak habis pikir kenapa, dan saya pun mengalami atau menjalani proses itu. Ibarat kata kita ada seorang pengemis gitu ya. Pengemis itu duduk di sebuah peti hartanya itu ada berlian, ada emas di atasnya dia. Ya, di bawahnya dia duduk di atas seperti itu. Kemudian diminta-minta gitu kan. Diminta-minta apa? Dia minta uang receh gitu kan. Uang receh dia minta. Padahal dia di bawahnya dia itu ada harta karun yang luar biasa. Nah, begitulah kita zaman sekarang. Ya, begitulah kita zaman sekarang. Maksudnya gimana? Kita mengemis. Ya, kita mengemis tanda kutip dengan hal-hal yang sebenarnya sudah Allah bekali diri kita. Ya, harta karun tadi yang sudah Allah benamkan dalam diri kita. Dan itu dimulai sejak kapan? Sejak wanita tersebut ya mau sebelum lahir, sebelum dia menikah, bahkan sesudah menikah itu sudah dapat ya itu yang sains itu nyebutnya sebagai reseptor. Ya. Makanya saya sering bilang ke teman-teman ya, jamnya diturunin dulu biar kelihatan waktu, takut kebablasan ngomong. Karena waktunya nggak banyak. Jadi saya sering bilang, hati-hati dengan Anda yang masih nyampak saat ini. Kenapa nyampak? Nyampak itu maksudnya makan gak sehat ya. Anda udah tahu lah, mungkin sebagian yang sudah tahu bahasa saya ini, gini bahasa saya nyampak aja. Anda makan kayak begitu, atau seorang makan kayak begitu, maka dia akan meng-create satu blueprint dalam badannya. Blueprint dalam badannya itu berupa gen. Kalau gen ini tercipta, jadi gen itu punya bahan bakunya apa? Asam amino, ya protein seperti itu. Artinya apa? Kalau bahan baku ini tidak didapatkan dalam apa yang dia makan tiap hari, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi ketika gen itu tercipta atau terbentuk, yang terjadi adalah gen itu akan kebingungan. Ini bahan baku nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya banyak yang missing. Ya missing. Ibarat kata gini lah. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah. Saya suka pakai tangan, makanya apalah. Jadi teman-teman mungkin pernah dengar istilah walk and keychain. Walk and keychain. Jadi ini bukan anak kunci ya. Dalam bahasa kunci perkuncian itu jangan betinanya gitu kan. Ini kunci, ini anak kunci, ini kuncinya masuk gitu kan. Jadi kalau dalam bahasa reseptor itu, ini ada reseptornya, ini bahan bakunya, dia lock gitu kan. Nah, ini sudah Allah bekali sebenarnya dalam diri kita. Sejak kapan? Ya, sejak 8 itu sebenarnya dimulai. Kalau kita bicara tentang manusia, dimulai sejak 8 minggu kehamilan. 8 minggu kehamilan itu kalau boleh saya katakan jangan nyampah sama sekali, karena akan terjadi pembentukan reseptor di dalam tubuh kita. Ya, kalau seandainya dia pun, jadi kan pembentukan reseptor kan butuh bahan baku ya, butuh bahan baku. Kalau seandainya nggak ada bahan bakunya di sini, maka otomatis kebingungan lagi, dia akan missing, dan akhirnya ketika lahir anaknya cacat. Paham ya? Jadi bagi Anda yang mungkin, mohon maaf, tiap hari, mudah-mudahan bukan tiap hari ya, Anda yang masih nyampah, makan gorengan, makan ini segala macam, you are creating a bad gene. Anda sedang menciptakan, meng-create
gen yang buruk. Gen yang buruk ini yang nanti ininya reseptornya itu reseptor yang rapuh bahkan lapuk kalau bahasa saya. Yang beberapa saya baca buku terus ada seorang dokter jantung dia bilang sel cacat gitu, dia bilang sel cacat. Cacatnya kenapa? Karena reseptor itu nggak dapat bahan bakunya dan apalagi bahan bakunya memang nggak ada. Ya, ini yang terjadi zaman sekarang. Sehingga apa? Sehingga kalau teman-teman lihat sekarang itu kondisi Indonesia nih, ya, kondisi Indonesia ya tidak bahasa umum. Itu angka stunting itu kayak kekurangan gizi lah. Itu meningkatnya luar biasa. Mungkin ada yang tahu ya. Kenapa bisa meningkat? Karena bisa bayangkan tiap hari makanan masyarakat itu kaya kalori, tinggi kalori tapi miskin nutrisi. Bayangkan. Tinggi kalori tapi miskin nutrisi. Dari mana? Dari segala macam makanan yang beredar di berbagai tempat sekitar kita. Untuk mendapatkan satu katakanlah sosis ya, itu cukup mengeluarkan uang 1.000, bahkan di bawah 1.000 bisa dapatkan sosis yang gizinya udah nggak ada. Betul? Sehingga apa? Bicara tentang jadi manusia zaman sekarang kebanyakan makannya itu lebih banyak untuk memuaskan hasrat selera lidahnya. Dia nggak ngerti, dia belum ngerti bagaimana konsep makan yang Al-Quran ajarkan. Yang sebenarnya kalau kita baca dalam Al-Quran dalam surat Abasa, saya sebutnya itu diet Abasa, itu subhanallah ini akan jadi peluang yang luar biasa untuk bagaimana kita mencegah stunting dan mencegah bahkan kanker. Ya dengan apa? Dengan apa yang Allah ciptakan di atas tanahnya ini. Saya pernah bilang bahwa gak mungkin Allah menciptakan kita tanpa membekali kita dengan toolsnya, tanpa membekali kita dengan perangkatnya, tanda kutip, untuk menjalankan peran kita sebagai muslimah, yang laki-laki sebagai muslim seperti itu. Ya, kalau seandainya tiap hari sakit-sakitan. Dan sekali saya sampaikan bahwa wanita di zaman sekarang, kalau boleh saya katakan, gerbang penyakitnya dia zaman sekarang, gerbang penyakit dia akan bermula dari apa? Dari mensnya yang bermasalah. Jadi ketika seorang wanita mensnya bermasalah, mens bermasalah itu ada berapa macam? Ada 3. Pertama, nyeri yang berlebihan, itu bermasalah. Yang kedua apa? Nanti kita akan bahas solusinya, tapi kita kenal dulu ini musuhnya siapa dulu gitu kan. Yang kita hadapin siapa dulu gitu kan. Jadi yang pertama itu, yang kedua waktunya yang memanjang, prolong menstruasi gitu kan. Yang ketiga darahnya berlebihan, jumlah darah yang keluar itu berlebihan. Itu masalah secara umum. Dan kalau sudah terjadi itu, maka apa yang akan terjadi adalah masalah-masalah berikutnya, mulai dari yang kalau Anda mungkin yang baca lah zaman sekarang PCO, endometriosis, segala macam. Itu kan penyakit kayaknya kacang goreng banget bagi perempuan, tapi menyiksanya luar biasa loh. Saya berapa kali dengar dapat kiriman gitu kan, ya teman-teman yang WA atau DM gitu kan, dia bilang ketika muncul endometriosis itu sakitnya luar biasa. Karena saya nggak ngalami, jadi saya nggak tahu. Ya iyalah. Ya, itu seperti itulah. Kenapa bisa seperti itu? Tadi saya katakan karena tubuh udah kehilangan lock keychain-nya itu udah hilang dari awal. Jadi hanya apa? Pembentukan satu gen itu dimulai dari awal. Sejak sekarang kalau Anda belum nikah, sekarang itu Anda apa yang Anda makan, mau kata 1 gram, 2 gram, 2 miligram, 0, sekian miligram, itu akan membentuk gen Anda. Ya, itu akan membentuk gen kita. Makanya kita belajar bagaimana sebenarnya Allah menciptakan ya tools itu untuk kita semua. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda yang sempat, kalau kita mungkin bicara tentang tubuh ya, tubuh kita ini ya sebenarnya unik gimana gitu kan, uniknya gimana? Ya kalau kita bicara tentang penyakit ya, tentang penyakit, satu penyakit yang terjadi itu, contoh mungkin ada orang pernah datang ke saya dulu, long time ago lah, dia cerita tentang dia jerawatan, terus dia berobat, ya gak usah ceritakan lah berobat kemana, dia berobat dan yang ngobatin itu bilang ini masalah hormonal. Jerawat masalah hormonal, benar masalah hormonal, tapi perlakuannya nggak kayak begitu gitu kan. Apa yang terjadi nggak lama kemudian dia dikasih obat hormon yang harganya hampir 5 juta atau 10 juta buat ngobatin jerawat. Keren kan? Gara-gara nggak ngerti kenapa. Kedokteran barat, sebutnya conventional medicine ya, pengobatan konvensional itu, yang dia bahasnya adalah uang. Gitu? Yang dia bahas itu uang, tapi uangnya nggak dibahas. What's this? Hypertension, hipertensi. Obatnya pak, tak. Tapi uangnya kenapa? Nggak dibahas di sana.
Itu yang terjadi. Jadi ya udah, kita mau gimana lagi? Apalagi sekarang kondisinya apa tuh ya? Kita kalau boleh saya katakan, kita tuh ibarat kata tuh diserang dari berbagai lini tanpa kita sadari. Ya, makanan sudah banyak masalah. Ya, Indonesia masih mending, beberapa makanan saya lihat ya di Amerika tuh ada pestisida dimasukkan dalam makanan. Pestisida tuh dimasukkan dalam makanan. Ya, pestisida itu isinya apa? Logam berat. Ya kalau logam berat udah siap-siap aja kanker. Ya, seperti itu. Jadi makanan sudah dapat, obat juga udah dapat. Ya apalagi semua lini itu yang kita pernah bahas, saya bilang food, fashion, ya funfair, female, ya hal-hal seperti itu kan, ya sadar tidak sadar itu kita dijejali dengan hal seperti itu. Nabi katakan apa? Kalian akan mengikuti suatu kaum, kata Rasulullah, yang kalau dia masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikut, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kata Nabi SAW. Hatta, kata Nabi, kalau seandainya dia masuk ke lubang biawak kalian akan ikut. Ya, makanya saya katakan, kalau kita memahami ini semua, maka kita harusnya bangga sebagai muslim yang punya identitas. Ya, saya katakan, kalau seandainya 250 juta penduduk Indonesia dan gak usah setengah, 50 juta aja puasa Senin Kamis sama puasa Ayyamul Bid, saya katakan penyakit yang berhubungan dengan degeneratif, stroke, darah tinggi, kencing manis pasti turun. Betul? Tapi apa yang terjadi? Setan tidak mau tinggal diam. Dihiasilah berbagai macam keindahan dunia ini, termasuk salah satu fitnahnya itu adalah makanan. Ya, orang bangga, belum lagi cerita tentang halalnya ya, ya. Saya kadang-kadang lihat ya miris, kadang-kadang saya lihat ada ya muslimat gitu kan makan di sebuah restoran yang saya ngerti itu belum jelas halalnya gitu kan. Terutama restoran seperti seafood seperti itu kan. Kalau di beberapa restoran yang sekarang ada di mall-mall besar pun, ya kalau sekarang Anda makan di situ, jaminan halalnya apa? Kalau nggak ada logo halal, ya kok berani-beraninya makan? Kalau udah makan apa yang terjadi? Pertama, hadisnya apa? 40 hari nggak diterima amal ibadahnya. Seterusnya apa? Ya akan membentuk gen apa? Gen haram, tanda kutip menurut saya. Ya akan menciptakan apa? Menciptakan kolbu yang bermasalah. Nah, jadi Islam sudah mengatur itu semua teman-teman sekalian, dan nanti saya akan kasih formulanya kepada Anda untuk nanti kalau bahasa itu metabolic research. Kita akan ngeriset ulang ya tubuh kita ini ya untuk apa? Untuk masalah, terutama kan judulnya kan hormon nih. Ini tuh bisa-bisa kok kita kembalikan lagi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau kita bicara satu penyakit, di mana kalau konvensional medicine urusannya adalah what. Tapi kalau di sebelah mungkin functional, jadi istilah baru satu functional medicine ya. Ya, saya nyebutnya itu Tibbun Nabawi gitu aja lah, Islamic medicine gitu kan. Bagaimana kita memandang satu penyakit itu dari berbagai macam lini, ya lini penyebab, ya seperti halnya gambal ini. Jadi kita bahas itu root cause. Root cause itu teman-teman sekalian sebenarnya kalau kita optimalkan atau utilisasi, baru banyak hal bisa selesai. Contoh, mungkin bagi sebagian orang kayaknya sederhana sekali ketika saya memberikan resep, atau mungkin Anda juga pernah baca juga jeruk nipis sama madu sama garam gitu kan, kayak simple. Tapi apa yang terjadi kalau kita kelompokkan beberapa kelompok nutrisi, sebenarnya ada 4 kelompok nutrisi yang Anda ABC-nya itu harus Anda perbanyak, D-nya kurangi. Yang pertama tuh air sama enzim, kelompok A. Ya, kelompok A itu air sama enzim. Artinya apa? You can survive. Anda bisa survive dengan hanya mengandalkan air saja. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua yang A itu air sama enzim. Nah, pertanyaan enzim dari mana dapatnya? Nah, tadi kan jeruk nipis gitu itu kan enzim sebenarnya. Masalahnya zaman sekarang kalau kita bicara tentang makanan kita sehari-hari, sekarang coba Bapak Ibu, Bapak, teman-teman, pandangilah, ini saya kasih contoh tuh gorengan karena yang paling banyak dimakan. Kalau Anda memandang gorengan, kira-kira ada enzim nggak dalam gorengan? Kenapa Anda makan? Kan judulnya, kan ini baru kategori A ya. Kita baru bahas pada kategori A. A itu air sama enzim. Ya, jadi dia kalau itu cukup sebenarnya tubuh bisa nge-repair. Ini disebut dengan, jadi kalau mungkin gini, kalau teman-teman sebutlah mungkin minum satu jus jeruk dalam kemasan. Anda baca nutrition fact-nya, maka Anda akan terpana. Ada kalsium, ada magnesium, ada segala macam. Tapi yang nggak ada di situ apa? Yang nggak ada enzimnya sudah habis. Habisnya gara-gara apa? Gara-gara pengolahan atau pemanasan. Karena jus-jus yang di dalam kemasan itu sebagian besar itu diproses, diolah dulu di buahnya. Bahkan kadang-kadang beberapa sirup itu nggak ada lagi buahnya, langsung flavor semua.
Jadi kalau saya bilang kan food like substance. Jadi makanan berupa substansi. Jadi kalau Anda pengen makan orange, dia create, ya teknologi meng-create rasa orange. Jadi nggak perlu pakai orange. Bahkan kalau Anda yang bikin roti ya, itu roti itu ada namanya apa tuh namanya? Dia ada flavor khusus menimbulkan atau membuat rasa seperti dipanggang. Ada, roti itu ada begitu. Ya, jadi tanpa kita panggang, roti itu rasanya seperti ada kayak panggangnya. Kalau bikin kayak begitu, sehingga apa? Jadi saya katakan kita makannya food like substance. Jadi bukan lagi makanan sebenarnya. Yang dimakan apa? Yang dimakan rasa. Lalu muncullah lagu, Anda yang rasa itu hilang. Jangan dulu. Rasa apa? Rasanya hilang, jadi makan yang benar. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi kalau Anda bayangkan, ketika kita setiap hari mengkonsumsi seperti itu, maka air sama air dikatakan. Makanya kenapa dia katakan air? Karena Al-Quran pun menyebutkan air. Ya, apa kata Allah dalam surah Al-Anbiya? Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Seperti itu. Jadi sebenarnya